Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang luas dan sebagian besar penduduknya tinggal berada di pedesaan. Dibanding dengan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, segala sarana dan prasarana memang sangat serba terbatas. Namun keterbatasan bukanlah penghalang seseorang untuk berprestasi. Hal ini banyak dibuktikan bahwa keterbatasan justru mendorong seseorang mampu berpikir lebih kreatif. Namun seiring dengan kemajuan teknologi, antara desa dan kota tidak ada lagi jarak. Dengan teknologi komunikasi, masyarakat di pedesaan bisa mengakses segala kebutuhan layaknya masyarakat kota. Demikian juga dengan dunia pendidikan. Para siswa bisa bersaing dan mempunyai kesempatan yang sama untuk menuju prestasi yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik Ragam Pendidikan, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, suasana boleh desa, namun pemikiran, semangat, dan daya juang mengikuti tren perkembangan terbaru dari perkotaan. Inilah yang menyebabkan teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Pilang Kenceng Kabupaten Madiun memiliki semangat untuk meningkatkan mutu kompetensinya di antara keterbatasan yang mereka miliki. Tentu akan menarik untuk kita kaji lebih dalam jika kita mampu menggali lebih dalam kegiatan apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Pilang Kenceng ini. Mari kita ikuti tayangannya selama 30 menit ke depan dalam acara Rapendik. SMA Negeri 1 Pilang Kenceng terletak di Jalan Raya Pilang Kenceng nomor 15 Kabupaten Madiun dan berjarak sekitar 30 km arah timur Kota Madiun. Sekolah yang sudah berdiri sejak tahun 1999 ini menempati area hampir seluas 1,3 hektar. Meskipun berada di pedesaan, sekolah ini cukup diperhitungkan dan menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat sekitar. Memang dengan sarana yang terbatas, kemajuan sekolah sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan keterampilan guru. Salah satunya adalah bagaimana seorang guru mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan sekolah. Guru dituntut untuk membuat metode yang efektif sehingga para siswanya mampu meningkatkan keterampilannya yang pada akhirnya bisa mandiri. Kemajuan sekolah didorong oleh kemampuan guru yang selalu menyajikan hal-hal baru sehingga siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengeksplorasi banyak fenomena untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Pemirsa, idealnya sebuah pembelajaran membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap. Namun bagaimana jika sarana pembelajaran itu tidak lengkap? Tentu membutuhkan kiat dan strategi khusus. Sebagaimana yang dilakukan Pak Jangkung dengan wayang beningnya ini. Pak Jangkung, bisa diceritakan wayang bening itu jenis wayang apa lagi gitu? Terima kasih Kang Ari. Jadi saya juga sempat berpikir sebenarnya bahwa saya seorang guru seni budaya, bagaimana saya bisa mengenalkan wayang kepada anak-anak kami. Padahal kalau kita nanti mengenalkan wayang itu, awalnya kita harus melihat benda aslinya. Padahal kalau kita mau beli wayang seperangkat itu kan tidak mungkin, sehingga memicu kami untuk berpikir bagaimana anak mengenal wayang. Itu satu. Kemudian saya berpikir bagaimana bisa menciptakan wayang itu. Kemudian anak bisa buat. Ditambah lagi saya beri inovasi lagi. Kalau wayang itu selama ini tidak digemari karena mungkin bayang-bayangnya hitam. Wayang itu kan sebenarnya melihatnya dari belakang. Bayang-bayang itu. Nah, inovasi saya ini biar menarik juga anak muda, generasi muda. Saya balik wayang itu kemudian biar bisa berwarna. Makanya saya beri nama wayang bening ini. Wayang bening. Ya. Keterbatasan kami misalkan dari kulit tidak mungkin, makanya inovasi saya juga dari mika ini. Dari mika. Iya. Itu, dan mereka kita rangsang mulai dari sampai membuat konsep
idealnya, konsep Iya. idenya sampai Iya. pada bentuk jadinya. Iya. Gitu. Oke. Terus penerapannya bagaimana? Tadi saya dengar di wayang ini tidak menggunakan pakem baku misalnya, tapi Iya. juga diisi lagu-lagu joget-joget yang bisa begini-begini. Iya. Eh, saya secara pakem mungkin tidak 100% tahu, Kang. Cuma saya itu berangkatnya dari sebuah inovasi bahwa wayang itu kenapa kok tidak disukai oleh anak muda. Ini pemikiran saya. Mungkin barangkali wayang yang harusnya dilihat dari belakang itu, bayang-bayang itu belum berwarna. Dari sinilah saya muncul bahwa bagaimana wayang bisa digemari dengan tidak merubah bentuk struktur wayang kulit itu sendiri. Sehingga kami berpikir bagaimana caranya bayang-bayang itu berwarna. Maka kami menggunakan mika. Sekaligus ini menjawab bagaimana kalau pengadaan bahan asli lulang itu kan mungkin agak mahal. Dan ini pun bisa dikerjakan dengan anak-anak. Tidak ditata tetapi kemudian digambar. Begitu. Sehingga wayang mungkin barangkali bisa digemari oleh anak muda atau siswa kami. Jadi dengan repackaging itu terus kemudian bagaimana daya serap terhadap pembelajaran, efektivitas dalam Ya. pembelajaran, Pak? Ya alhamdulillah dari apa yang sudah kita buat minimal anak sudah mengenal pilihannya. Misalkan begini, anak-anak silakan Anda memilih tokoh yang Anda sukai atau mungkin Anda belum tahu sehingga kamu pilih tokoh yang kamu sukai sehingga dia bisa mengenali, oh tokoh Petro itu seperti ini, oh tokoh Werkudara seperti ini karakternya. Itu mungkin aplikasi penerapan saya. Jadi dengan mendekatkan mereka pada tokonya, curiosity anak itu akhirnya tergugah dengan sendirinya. Iya. Bapak terus harapan Bapak ke depan apa setelah wayang apa namanya? Wayang bening. Wayang bening. Ya, harapan saya kepada anak muda tentunya bahwa anak muda harus bisa mempertahankan, budaya yang adiluhung ini. Wayang itu luar biasa, bahwa di situ ada cerita, kemudian ada konflik dan sebagainya. Lagian, jangan sampai sekali lagi bahwa budaya kita benar-benar diambil oleh negara lain. Itu aja. Jangan sampai diakui oleh negara lain. Oke. Terima kasih Pak Jangkung informasinya. Sama-sama, Mudah-mudahan Kang. sukses dengan wayang beningnya. Ya. Pemirsa, itulah tadi bagaimana Pak Jangkung mampu merepackaging, membentuk kembali desain wayang dengan yang lebih kreatif sehingga minat siswa menjadi semakin tinggi terhadap warisan budaya bangsa Indonesia. SMA Negeri 1 Bilang Kenceng memang terus mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui proses pengembangan diri dan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang saat ini banyak mendapat perhatian dari para siswa adalah kegiatan membatik. Dengan kegiatan membatik, para siswa akan belajar bagaimana mendesain, membentukkan corak, hingga memberikan warna. Dan yang lebih penting, para siswa dapat menghargai karya seni tinggalan leluhur kita yang adiluhung ini. Pemirsa, membatik adalah warisan budaya nasional. Namun persoalannya adalah bagaimana mengenalkan kesenian membatik ini kepada para remaja, khususnya siswa. Saat ini saya bersama Sela yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler membatik di SMA Negeri 1 Bilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Sela, bisa ceritakan ini sedang ngapain teman-temanmu? Teman-teman saya ini sedang membatik, mencanting pola yang telah ditentukan. Diawali dari membuat pola, kemudian membatik dengan mencanting, begitu ya. Sela, sebenarnya apa sih yang menarik dari membatik itu? Yang menarik dari membatik, pertama saya merasa penasaran terhadap motif dan warna yang variatif. Bagi saya seperti itu. Terus kemudian ikut kegiatan ekstrakurikuler tadi. Ya. Oke. Terus motif apa yang menjadi andalan dari Sela? Motif yang menjadi andalan dari saya awali dengan mencari nilai filosofinya. Jadi temanya telah ditentukan, setelah itu baru ada pilihan untuk motif, yaitu bunga teratai, bunga kenanga, dan ranting. Bunga teratai, kenanga, dan ranting. Bisa dilihat filosofi, bisa dijelaskan mengapa memilih ketiga motif tadi? Kalau bunga kenanga, mungkin di sini ada daerah Kenanga Reja, jadi mengambil dari bunga daerah tersebut. Kalau bunga teratai banyak manfaatnya untuk kesehatan di sini. Dan ranting, pohon-pohon di sini banyak yang pisang, dan daunnya banyak yang Berjatuhan. ya,
Jadi dengan mengambil filosofi lingkungan sekitar, akhirnya menjadi juara nominasi di kegiatan lomba batik se-Kabupaten se-Jawa Timur. Luar biasa. Sela, dengan prestasi itu apa harapan Sela ke depan? Harapan saya ke depannya untuk teman-teman muda untuk bisa mengenali batik lebih dalam. Terus budaya batik ini bukan jadul, budaya batik ini luar biasa hebat. Jadi generasi muda seharusnya mempertahankan budaya ini. Mempertahankan, mengembangkan dan menjadikan tren bagi kehidupan mereka, gitu ya, Sela. Oke. Terima kasih Sela, mudah-mudahan Sela makin sukses dengan batiknya tentunya, dan harapan ke depan mungkin punya perusahaan batik sendiri kali ya. Amin. Oke. Terima kasih. Inilah pemirsa, bukti bahwa bagaimana siswa yang memiliki minat terhadap batik pada akhirnya dapat meraih prestasi sampai pada tingkat provinsi. Pendidikan karakter yang diterapkan di SMA Negeri 1 Pilang Kenceng ini memang sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena dengan pendidikan karakter, siswa akan tahu kemampuan masing-masing, sehingga mereka bisa mengeksplorasi kemampuan serta bakat yang mereka miliki. Maraknya industri audiovisual saat ini juga mendorong para siswa SMA Negeri 1 Pilang Kenceng untuk mengambil bagian dengan belajar tentang broadcasting maupun dunia perfilman. Dengan dukungan guru profesional dan tenaga kependidikan sejumlah 37 orang,
sekolah yang memiliki rombongan belajar sejumlah 18 dengan jumlah murid hampir 500 ini kini terus bergerak maju seiring dengan tuntutan zaman. Pertama kami tidak menyangka karena kami mendapat juara 3 FLS 2N di bidang film pendek tingkat provinsi Kabupaten Madiun. Pertama kali kami tidak mengenal bagaimana proses pembuatan film pendek. Kami mengetahui setelah disuruh ditugaskan oleh guru seni budaya kami membuat film pendek. Di situ kami mendapatkan banyak pengalaman. Harus bisa menyelesaikan dalam satu malam sehingga kami kru SMA Negeri 1 Pelangkenceng tidak tidur sampai pukul 6 pagi. Yang paling memotivasi kami berdua yaitu dukungan yang pastinya dukungan orang tua, guru, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bendera karya Taufik Ismail.
Pemirsa, salah satu kunci keberhasilan adalah melalui niat yang tulus dan perjuangan ekstra keras. Setidaknya inilah yang dilakukan Pak Priyono dalam mengelola sekolah menengah atas negeri 1 Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pri. Waalaikumsalam, Kak Hari. Terima kasih sudah berkenan untuk kami wawancarai. Pak, input dari sekolah ini kan beragam. Nah, bagaimana Bapak memanage mereka sehingga mereka memiliki prestasi yang luar biasa? Memang betul, Kang Hari, bahwa input dari sekolah kami itu sangat beragam. Baik pendidikan maupun ekonomi keluarganya. Untuk itu, kami melaksanakan pembelajaran yang bersifat saling menguat atau reinforce.